Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Senang selamat itu. Itu juga ada. Berarti masih percaya kita ini. Tapi hari ini kita bareng-bareng aja. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Jadi ada pendengarannya kok udah siang kok semangat pagi. Karena ya nyambung tadi. Jadi kalau udah semangat pagi, semangat pagi. Oke, terima kasih yang saya hormati Pak Wakil Bupati beserta Ibu
Karena judulnya kan kekerasan terhadap anak. Tiga narasumber kita yang sengaja kita undang, Ibu Asmiati Julia, Azmi Juliati, Julia, dengan kue aja ya. Yang sengaja kita undang dari Universitas Dharma Wijaya. Berarti yang ada mendengar Pak Edi aja. Makanya kata ibunya jangan salah buat nama Dharma Wijaya, Dharma Wangsa, Jaya, semua sebut-sebut. Akhirnya berjaya di sini. Ada dua nama anak itu ibu-ibu yang belum rumah tangga mana? Udah? Belum ya? Nanti kalau mau rumah tangga cari kalau udah punya anak, anaknya harus namanya itu yang disebut aja. Itu kan doa sebut aja ya. Ya ada juga yang namanya pagar-pagar ada juga. Betul sekali. Ya. Juga Bapak Muhammad Jayani, selamat datang juga Pak di Kabupaten Semarang dari Universitas Negeri Islam Sumatera Utara. Juga pada Simbolon, narasumber juga Kadis PMD, juga yang punya gawe Dr. Heli, Kadis PPPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Juga Ibu PKK dan Bapak Sekretaris Bapak Ades dan juga dan seluruh hadirin yang berbahagia. Tetap bersyukur kita karena Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Kuasa. Buat kita semua, Bapak Ibu, di hadapan kita sudah hadir 3 pemateri yang dari tadi namanya sudah disebut-sebut. Untuk yang pertama kali kita sambut Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai dengan biodata Dr. Andes Fajar Simbolon MSI, lahir di Asahan 22 Maret 1998, nomor HP 0823 647 1300. Baik Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih banyak yang takut suaminya banget. Insyaallah cepat aja ya. Ikan cepat, ikan gabus lebih enak di gulai lemak, lebih cepat, lebih bagus, tapi tak lemak keselema. Ya, jadi tadi Bu Emi sudah menyampaikan terkait kepada bagaimana kekerasan terhadap anak. Ada temannya biasanya kekerasan terhadap perempuan. Sekarang ada undang-undang yang baru 12/2022 terkait tindak pidana kekerasan seksual. Memaksakan anak kawin saja sudah tindak pidana, ancaman hukumannya 7 tahun. Biar anaknya sudah dewasa, sudah tua, gitu ya, baru kawin. Paksakan tidak bisa sekarang. Pemaksaan penggunaan kontrasepsi juga sudah tindak pidana. Jadi hati-hati bapak ibu-ibu juga kalau maksa bapak-bapaknya pakai kontrasepsi. Kiwis kulumulasi mikronya. Itu juga tidak pidana, bapaknya juga demikian. Jadi ya, memang harus hati-hati dalam bertindak. Kita akan berdialog karena paling banyak kan kalau para di ceramah ini ya, paling ceramah ini ya, paling banyak ceramah ngantuk terkait kepada desa kita, desa ramah perempuan peduli anak. Syarat desa ramah perempuan itu biasanya adalah kalau korban itu namanya anugerah Parita Capaya. Bagaimana pemajuan pembangunan perempuan. Bagaimana caranya? Caranya adalah pada saat misalnya pagi itu suami sedang marah-marah, ya kan, marah-marah yang tadinya dia marah mau marah pada anak, marah pada istri yang harusnya dia memukul, ternyata istrinya itu masakan kesukaan suaminya. Akhirnya marahnya tidak jadi, dia senang dengan masakan, ya nggak jadilah marahnya gitu ya, dia jadi senang.
Ibu yang pakai seragam langsung tunjuk tangan. Yang tadi pagi masakin tuh suaminya. Hah? Semua? Tunjuk tangan yang enggak. Ayo, wes kalau tuh kelotong guys. Ayo mana nih? Kita kan tiap hari jago nih semua ini. Di rumah ada apa bu? Terus naikin Indomie. Ya, masak itu untuk suami ya bu ya. Ya, saya pikir tadi kalau suami marah, masaknya pedes-pedes. Biar lupa marah pedesan. Ya, itu salah satu cara. Ada salah satu cara yang lain. Bagus ya bu, mantap. Jadi ingat, kalau suami marah, masaklah masakan kesukaannya. Jangan malah tinggal ke tetangga. Malah suaminya suruh marung. Nanti suaminya marung pulang nyusul. Pak, kok bapak gak pulang Pak? Biar nunggu di istriku marung. Gitu ya. Apa yang lainnya dari masak? Ini yang saya mau berteori. Aduh, ini mak-mak semua berteori jauh dari teori ini gitu. Apa? Pojok 2 ini. Pojok 1 kan udah pasang pamflet depan rumah. Wah, takut lah semua orang. Bu BKKBN. Kira-kira hubungan masak dengan mencegah kekerasan. Jika nanti ibu-ibu di rumah punya ide ya. Ide itu kan tidak harus dari seorang profesor, tidak harus dari keseharian kita bisa. Ibu-ibu dulu tiba-tiba jadi guru kan, guru mendadak, betul kan? Waktu COVID, nggak pernah belajar matematika, belajar matematika, ya? Nggak belajar komputer, nggak pernah buka RBB, anak harus buka RBB, emaknya tamat, anaknya tetap di rumah. Ayo, apa bu? Ini yang lain, masak. Pernah nggak ngajak anak perempuannya masak? Jadi ini pendidikan emaknya masak nggak? Pernah atau enggak? Masak air. Pernah nggak? Pernah bu? Pernah ya? Terjadi komunikasi nggak ketika masak ya? Sama anaknya? Diam-diaman? Enggak kan? Diajari berapa potong cabenya, berapa sendok garamnya, gitu kan? Direpeti nggak? Nggak gitu, salah direpeti lah. Itu adalah proses untuk memahami bagaimana kita mau kata mengurangi kekerasan. Kita bicara di sana di konteks itu kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan anak kita tidak pernah mendidik bagaimana cara berbicara dengan kita. Berbicara kita bayang dulu. Ya, sedikit cerita di desa kami PATBM-nya sudah terbentuk sejak tahun 2016, ya, 2016. Dan LBK juga inovasinya dari Desa Bingkak itu terbentuk di tahun 2018. Jadi kami juga sudah berkolaborasi antara PATBM dan LBK dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau tadi kedua narasumber memaparkan bagaimana sampai sekarang ini menangani. Jadi di situ memang ada beberapa ketidakmampuan kami dalam menangani kasus-kasus yang ada di desa kami. Yang baru-baru ini ada kasus kekerasan seksual terhadap anak yang kalau kata ibu tadi sudah naik di media sosial. Itu benar dan itu terjadi di desa kami. Dan sekali lagi, kalau untuk program pencegahan
kami yang notabene memang saat ini sudah sering terjadi kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jadi parenting terhadap anak, di mana saya sendiri di sini baru menikah dan bakalan insya Allah punya anak. Dan bagaimana sih Bu cara kita parenting terhadap anak di era revolusi 4.0 kita ini? Karena kita ini tidak akan ketinggalan gadget, dan anak-anak itu sekarang sekolah aja butuh gadget, gitu kan Bu. Dan kita bakalan menghadapi revolusi industri society era yaitu 5.0. Terima kasih. Dan maaf, yang kedua, bagaimana cara kita mewaraskan diri atau menjaga kesehatan mental kita saat kita tuh banyak tekanan Bu. Misalnya sekarang itu kita kan ada kasus yang polisi yang bunuh atau membakar suaminya karena terlibat juyon.